Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Mudah-mudahan sedang keadaan sehat dan banyak rezeki. Pada kesempatan kali ini akan saya ceritakan kisah 5 ulama masyhur yang baru mencari ilmu saat dewasa. Pada zaman dahulu, ada pepatah mengatakan, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ada juga pepatah lain, mencari ilmu di waktu kecil bagai mengukir di batu, dan di usia tua bagai mengukir di atas air. Demikian dua peribahasa yang sangat populer dan sering kita dengar untuk mengungkapkan betapa pentingnya aktivitas belajar atau menuntut ilmu. Itu harus dimulai sedari dini. Sebab dengan ilmulah bisa dilihat sukses atau tidaknya seseorang di masa dewasanya. Ulama besar dengan kedalaman ilmunya rata-rata telah menonjol pada usia dini. Al-Quran telah mereka hafal sejak kecil, dan mereka mendapatkan bimbingan dari guru-guru yang menonjol pula. Namun tak sedikit ulama agung yang baru belajar ilmu sungguh-sungguh saat usia muda. Dengan kesungguhan dan kecintaan terhadap ilmu, faktor umur tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan keluasan ilmu. Maka tidak mengherankan, beberapa sahabat Nabi yang baru masuk Islam saat mereka sudah berumah tangga dan memiliki anak. Namun keluasan pengetahuan mereka tidak kalah dengan sahabat Nabi lain yang masuk Islam di usia muda. Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dalam sahihnya. Belajarlah sebelum kau dijadikan pemimpin. Imam Bukhari menyatakan, belajar harus dilanjutkan setelah menjadi pemimpin. Karena sahabat Nabi masih belajar di usia yang tidak lagi muda. Beberapa ulama besar yang baru belajar di usia muda, di antaranya 1. Ibnu Hazm adalah guru besar fikih Zahiri. Ibnu Hazm menghasilkan karya-karya yang sangat fenomenal. Ia mampu mengalahkan lawan debat, memiliki pemikiran yang cemerlang, menguasai berbagai disiplin ilmu, hafalannya kuat, dan sangat produktif menulis. Maka pantas ia menjadi mujtahid dalam mazhab Zahiri dan mengarang kitab dengan nama Al-Muhalla. Ibnu Hazm mengisahkan, ia mulai belajar fikih di usia menginjak 26 tahun. Ia menghadiri salat jenazah di masjid dan langsung duduk tanpa melakukan salat tahiyat masjid. Ada seseorang yang menegurnya, agar ia menjalankan tahiyat masjid terlebih dahulu. Akhirnya Ibnu Hazm berdiri dan menjalankan tahiyat masjid. Sepulangnya mengantar jenazah, ia kembali lagi ke masjid. Kebetulan jamaah asyar telah usai. Ia kemudian berdiri dan akan menjalankan tahiyat masjid. Seseorang menegurnya dan menyuruh ia duduk saja. Karena secara fikih, tidak diperbolehkan salat tahiyat masjid setelah salat asyar. Ia pulang dan bersedih atas kejadian yang dialami. Ia kemudian bertekad menguasai fikih kepada Abu Abdillah bin Dahun. Gurunya itu pertama kali mengenalkan kitab Imam Malik, Al-Muwatta, Muhammad Az-Zahabi, Syair A'lam An-Nubala. 2. Imam Al-Qafal. Ia adalah tokoh mazhab Syafi'iyah. Qafal artinya pembuat kunci. Dirinya memang sejak muda ahli membuat kunci. Maka ia dijuluki Al-Qafal. Menginjak usia 30 tahun, ia mulai mendalami ilmu fikih. Muhammad Az-Zahabi, Syair A'lam An-Nubala. 3. Zakaria Al-Ansari, seorang ahli fikih yang karyanya menjadi rujukan banyak ulama. Namun siapa sangka, ternyata ia baru belajar fikih saat menginjak usia 26 tahun. Suatu ketika ia berjalan-jalan di pasar dan melihat jubah yang menarik hatinya. Dipakailah jubah tersebut, tetapi tiba-tiba sang pemilik kios memarahinya. Copot anak muda, teriak pemilik kios. Petik 2. Jubah itu khusus dikenakan oleh Syekh Islam. Setelah kejadian itu, Syekh Zakaria Al-Ansari bertekad menjadi Syekh Islam. 4. Imam Kisai, ulama besar ahli nahwu dan qiraah. Ia baru belajar di usia 40 tahun. Ia menghafal 5 permasalahan tiap hari. 5. Izzuddin bin Abdissalam. Ia dijuluki dengan Sultanul Ulama, rajanya ulama. Sejak kecil hidup dalam kesulitan ekonomi. Saat keluarga ingin bangkit dari keterpurukan ekonomi, Izzuddin malah memilih menimba ilmu daripada bekerja. Ia tinggal di tempat pengajian. Izzuddin ditugasi menata dan mempersiapkan kesiapan majelis ilmu. Dengan itulah, ia berhak mengikuti pengajian tersebut. Dia juga baru belajar sungguh-sungguh pada usia dewasa. As-Subuki, Et-Tobaqot Asy-Syafi'iyah. Demikian 5 ulama masyhur yang menuntut ilmu di usia dewasa. Namun mereka telah membuktikan
bahwa jika ada kemauan belajar, maka tidak ada yang tidak mungkin. Men jada wajada, siapa bersungguh-sungguh, dia akan menuai hasil. Khalilur Rahman. Demikianlah kisah singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.